Assalamualaikum brother. Jadi tadi saya buka Twitter dan melihat postingan Eko Kun tadi. Dia bilang dia mengomentari sepertinya mengomentari ceramah Ustadz Khalid Basalamah soal pintu surga itu dibuka pada hari Senin, dan dia mengomentari itu dengan jawaban sains modern yang luar biasanya. Iya, dia mencoba membenturkan agama dan sains modern dari tweetnya. Tweetnya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya saya nggak tahu ya, yang ceramah Ustadz Khalid itu Ustadz Khalid lagi bahas apa, saya nggak tahu juga. Tetapi dalam potongan video itu juga ada tulisan bahwa pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Dan respon Eko Kun tadi di Twitternya, dia bilang, nih, saya nggak tahu ya ini kok bisa ya komentar-komentar ya gitulah. Saya nggak mau. Saya melihat tulisannya kayak kurang cerdas aja gitu. Saya melihatnya begitu. Ya, saya mau nyari kalimat yang agak yang nggak terlalu kasar lah gitu. Dia bilang begini nih. Hari berganti menandakan satu putaran rotasi bumi. Wow, sains modern dikutip untuk membenturkan dengan agama. Saya suka sebenarnya. Tetapi di tweet ini dia berpihak kepada sains modern. Dan saya mencoba melihat dari sudut pandang agama. Kita lihat dari sana ya. Saya ulangi nih. Hari berganti menandakan satu putaran rotasi bumi. Karena itu terjadi perbedaan waktu, termasuk juga perbedaan hari, beda hari gitu loh maksudnya. Bisa saja di Indonesia sudah hari Senin, sedangkan di Washington masih hari Minggu. Terus nih, ini di tweet terakhirnya nih, kalimat terakhirnya. Terus pintu surga dibukanya ikut waktu yang mana? Emang di surga ikut rotasi bumi juga? Coba. Ya Allah, tweetnya astagfirullahaladzim. Gini ya teman-teman ya. Saya sudah mencoba mempelajari dan meneliti. Bahkan saya sudah pernah membaca semua terjemahan di dalam Al-Quran itu. Tidak ada maksud sombong sama sekali. Tetapi saya mau berbagi apa yang sudah saya riset aja. Dan saya sudah membaca terjemahannya semuanya. Dan juga sudah mencoba menganalisa sains dengan Al-Quran. Tidak ada satu dalil pun, tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang mengatakan bahwa bumi ini berputar di dalam Al-Quran. Bumi berputar hanya ada di sains modern dari abad ke-16 mulainya hingga abad sekarang. Itu faktanya begitu. Dan Eko Kun tadi, dia mencoba membenturkan itu, teman-teman. Holy shit, man. Astaga, mengakak aja gitu bacanya tadi. Buka Twitter, tiba-tiba orang pada bahas begituan. Udah di retweet ulang gitu. Aduh, astagfirullahaladzim. Saya juga nantang kalian nih. Kalau mungkin ada dari kalian yang bilang kalau ada satu dalil saja yang tidak ambigu dan jelas, tidak multitafsir, bahwasanya bumi ini berputar di dalam Al-Quran, tulis di komentar. Nanti saya bikinin video dari tweet, dari komentar kalian tersebut. Silakan aja. Dan dia juga mencoba membenturkan bahwa emangnya di surga ikut rotasi bumi juga. Coba. Sebenarnya kalimatnya nggak salah. Tetapi ketika berpihak kepada sains modern, maka kalimat itu jadi lucu. Coba gini teman-teman. Jika benar nih planet ini bulat nih, bumi ini bulat, apakah surga juga bulat gitu kan? Berarti surga juga berotasi dong. Coba. itu apa namanya? Jadi kocak ya, jadi lucu aja gitu loh konsepnya. Itu makanya saya bilang, jika kedua ini dibenturkan, otomatis yang benar pasti agama. Kenapa begitu? Karena dia yang menciptakan ini. Sama seperti anak Anda. Karena Anda yang membuat itu anak, pasti Anda lebih paham itu anak daripada orang lain. That's a logic. Sederhana. Tapi kok susah menerimanya gitu loh. Nah, dari dua konteks ini,
Otomatis yang salah yang mana? Coba, siapa yang salah? Apa kita nyalain agama? Nggak mungkin agama salah. Jika kita menyalahkan agama, maka kita sudah menganut agama yang salah. Otomatis ada agama yang benar dong, harusnya. Kalau jika benar, itu salah. Dan na'udzubillah min zalik lah. Kalau itu salah berarti Tuhan sudah berbohong. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nggak mungkin sama sekali. Not make sense. Iya, tidak masuk akal sama sekali. Tentu dari kedua case ini, yang salah adalah sains modern. Ya, sains modern yang kalian percaya itu adalah salah jika dibandingkan dengan Al-Quran. Karena Eko Kun tadi mencoba membandingkan agama dengan sains modern. Oh shit. Tapi, never mind. Mungkin ada yang dari kalian yang bilang, wah, agama dan sains itu berbeda, tidak bisa disatukan. Iya, boleh aja kalian berpendapat seperti itu. Apakah pendapat seperti itu karena kalian membela mereka? Membela tweet atau argumen pada tweet Eko Kun tadi tersebut? Kalau kalian membelanya, dan saya akan bantah, karena dia yang membenturkan agama dan sains terlebih dahulu, bukan saya dalam video ini. Karena dia membenturkan agama dan sains, dan saya juga membenturkan ulang agama dan sains tersebut. It's simple. Nah, mungkin ada dari kalian yang bilang, agama dan sains itu berbeda kok, nggak bisa disatukan. Sains itu ranahnya belief, kepercayaan, iman. Sedangkan sains ranahnya adalah empiris, ilmiah, mudah dibuktikan. Holy shit, man. Benar. Agama itu hanya ranah kepercayaan. Tuhan bilang dalam Al-Quran atau Injil atau Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, Tuhan bilang ada sungai Efrat. Terus kalian meyakini aja, wah, saya yakin ada sungai Efrat. Padahal buktinya ada sungai Efrat itu secara empiris. Pergi ke Mesir, perbatasan antara Israel sama Yordania kalau nggak salah. Di situ ada sungai Efrat. Berarti Tuhan benar secara empirik. Apakah itu kalian percaya aja? Wah, saya percaya aja. Kalau surga itu masih make sense kalau kalian hanya percaya aja. Karena kita belum ke surga. Surga itu ada, ya udah kita percaya aja, kita imani saja. Tetapi ada sebagian besar dari ayat Al-Quran yang bisa kita imani serta bisa kita buktikan secara empiris, termasuk sains modern. Kita bisa memverifikasi hal tersebut. Tapi kita bahas pada video berikutnya. Ini bahasanya sangat panjang. Saya ingin berbagi pemikiran aja dalam segmen opsi, opini, dan asumsi. Klik playlist ada di bawah. Banyak playlist yang sudah saya buat di sana. Kalian bisa cek. Dan mungkin ke depan saya bisa berbagi pikiran lebih banyak lagi ke kalian. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Salah. Harus tangan kiri. Karena tangan kanan megang handphone. Nanti kita tutup kameranya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.